Mari kita dengan segala kerendahan hati kita masuk dalam hadirat Allah. Kita sekalipun tidak berjumpa secara fisik, dimanapun kita ada di situ, ada hadirat Allah di mana kita sedang menaikkan doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur oleh sebab segala kebaikan-Mu. Juga kami pagi hari ini Tuhan rindu supaya lewat perjumpaan kami boleh menaikkan bersama-sama doa kami buat banyak perkara. Dan kami tahu pasti Tuhan akan menjawab doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Dan oleh karenanya kami mohon kuduskan, sucikan kami, sehingga ketika perkataan kami menaikkan doa itu berkenan kepada Engkau. Pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami mohon kasih karunia Allah tercurah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi semua hamba-hamba Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita ada semua karena pertolongannya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Ya saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kami boleh menaikkan syukur, memuji, menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau sungguh Allah yang hidup, Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Saat ini Tuhan kami mau sambut firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ada pelita dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Alam Cahyo Adisi untuk menyampaikan
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, menaikkan setiap pujian penyembahan kami maupun lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan pengertian kepada setiap kami untuk apa yang kami lakukan dengan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai Tuhan, jalannya kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini apa yang kita kerjakan, kita lakukan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Setiap manusia atau setiap kita pasti sudah merancangkan satu masa depan. Apa yang kita kerjakan hari ini, kalau anak sekolah saya akan belajar. Supaya apa? Supaya nanti pasti kenaikan kelas, saya mendapat ranking 1. Itu kan merupakan rencana. Itu anak sekolah. Kita sebagai orang tua mungkin hari ini merencanakan, nanti anakku seperti apa ya masa depan. Anakku tak sekolahkan supaya apa? Supaya pintar, supaya bisa melakukan apa yang bisa dibutuhkan dalam dunia ini, dalam dunia pekerjaan. Saya akan arahkan dia masuk SD, SMP, SMA untuk kuliah. Jurusan yang bagus buat dia, jurusan teknik misalnya. Atau, anak saya nanti mau tak jadikan, saya arahkan untuk menjadi seorang politikus, berarti dia harus masuk kuliah di Sospol. Itu merupakan rancangan atau apa yang diinginkan kita untuk mengerjakan sesuatu, apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan itu. Nah, setiap orang ingin memastikan bahwa masa depannya yaitu baik, bukan masa depan yang buruk atau masa depan yang tidak jelas. Itu tidak ada diinginkan manusia, baik kita sebagai orang percaya maupun orang dunia, pasti ingin merancangkan masa depan yang baik. Nah, kalau di Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Berarti kita merasa bahwa jalan ini sudah benar. Tetapi Amsal ini berkata bahwa ujungnya itu maut. Berarti apa yang kita sangka atau apa yang diperkirakan manusia ini sudah baik, ini sudah lurus. Tetapi ketika kita tidak berjalan bersama Tuhan, ujungnya maut. Berarti ujungnya tidak baik. Nah, sebab apa? Sebab kita memerlukan hikmat Tuhan atau pimpinan Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Supaya jalan kita itu lurus. Nah, bagaimana supaya Tuhan bisa meluruskan jalan kita? Kita bisa berjalan di dalam Tuhan untuk masa depan. Apa yang kita rancangkan hari ini, apa yang kita rencanakan untuk masa depan anak-anak kita, atau masa depan kehidupan kita, itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan buka di dalam Amsal. Saya akan bacakan Amsal ayatnya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Di sini dikatakan bahwa ayatnya tidak asing, kita sering baca. Kalau kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya ulangi lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang akan meluruskan jalan kita yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam Amsal ini ada berapa cara ya? Ada 3 cara. Saya ambil 3 agar jalan kita itu diluruskan Tuhan. Yang pertama, di Amsal 3 ayat 5 bagian A. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti kita harus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita sepenuh hati. Tidak dengan setengah-setengah. Atau tidak dengan kekuatan kita sendiri.
betul kita melakukan apa yang kita kerjakan itu masih dengan tubuh jasmani kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan skill yang Tuhan berikan kepada kita, dengan cara apa yang kita lakukan supaya apa yang kita kerjakan itu baik, tetapi di sini tetap kita harus mempercayakan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan artian kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, supaya apa? Supaya apa yang kita rancangkan itu terjadi, diluruskan oleh Tuhan. Sesuai dengan relnya Tuhan, jalurnya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya. Nah, kata percaya di sini bisa kita bersandar secara fisik kepada yang kuat. Kita mempercayai, misalnya, seorang anak, saya percaya papamu akan membiayai sekolahku, akan memberi kehidupan yang baik kepada saya sebagai anak. Nah, itu anak ini mempercayai papanya. Nah, percaya juga bisa kita bergantung atau minta pertolongan atau perlindungan kepada seseorang. Itu saya percaya kok Tuhan menolong saya. Itu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Selain kita bersandar kepada Tuhan, kita juga menggantungkan. Itu percaya di sini bisa dikatakan seperti itu. Kita tidak hanya saja, oh ya saya percaya, tetapi kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, itu tidak bisa. Nah, atau kita penyerahan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, percaya atau kita bersandar di sini bukan hanya bersandar kepada manusia. Itu yang bisa ujungnya maut. Yang di Amsal yang saya katakan tadi, ada orang sangka jalannya lurus tetapi ujungnya maut. Itu di Amsal 14 ayat 12. Nah, tetapi kalau Tuhan yang kita percayakan di dalam kehidupan kita atau kita bersandar kepadanya, maka bisa, karena Tuhan itu sendiri yang mempunyai kekuatan yang tiada batasnya di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita, memampukan kita, bisa meluruskan jalan kita, masa depan kita, bisa sesuai. Kita tidak hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kekuatan kita seberapa kuatnya. Kita minta pertolongan kepada orang lain, ada batasnya. Kekuatan kita sendiri ada batasnya, orang kita minta tolong juga ada batasnya, tetapi Tuhan tidak ada batasnya. Nah, mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Mempercayakan tadi apa? Kita bergantung kepada Tuhan, kita menyerahkan kepercayaan kita semuanya kepada Tuhan. Dengan segenap hati berarti hati adalah pusat kehidupan kita. Titik di dalam kehidupan kita, perbuatan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, itu berasal daripada hati kita. Nah, segenap hati berarti meliputi aspek pikiran, perasaan kita, perbuatan kita percayakan kepada Tuhan. Itu yang mempercayakan dengan segenap hati, tidak hanya setengah-setengah. Kita harus konsisten atau mempercayakan diri kita dari hari ke hari kepada Tuhan. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya jalan kita diluruskan oleh Tuhan. Yang kedua, di Amsal 3 ayat 5b, bersandar kepada pengertian ilahi. Istilahnya tidak bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Bersandar mengandung pengertian kepasaran atau ketergantungan kita kepada Tuhan. Bersandar, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti kita tidak bersandar dengan kepintaran kita, mungkin intelektual kita, gelar kita. Berarti pengertian ilahi atau hikmat Tuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menilai, mengevaluasi, atau mengambil suatu kesimpulan dengan hikmat Tuhan. Itu yang bisa berjaga-jaga apa yang kita kerjakan. Kita tahu
oh saya kerjakan ini, ujungnya tidak mencelakai kita. Berarti itu hikmat. Kita bisa hikmat yang daripada Tuhan. Nah, bersandar pada pengertian sendiri tidak itu berarti kita mengikuti hasil pemikiran kita. Seringkali kita seperti itu. Oh, saya bisa. Oh, yang kemarin pakai pengertianku, oh ini harus kerjakan seperti ini. Itu betul. Tetapi tidak semua yang kita kerjakan atau kita lakukan bisa kita kerjakan dengan hasil pemikiran kita sendiri. Enggak. Ada satu titik di mana Tuhan harus kita libatkan di dalam kehidupan kita semua. Nah, bersandar pada pengertian ilahi berarti mengikuti setiap apa yang ada di firman Tuhan. Hikmat, instruksi dari firman Tuhan itu sendiri. Itu pengertian ilahi, hikmat Tuhan. Paulus berkata, mintalah hikmat kepada Tuhan ketika kita kekurangan hikmat. Nah, hikmat itu berasal daripada Tuhan. Yang pertama tadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, kita harus bersandar pada pengertian ilahi, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Terus yang ketiga, supaya Tuhan meluruskan jalan kita, yaitu mengakui Tuhan dalam segala laku. Tetap masih di Amsal 3 ayat 6, mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Akuilah dia. Berarti kita mengenali atau mengakui Tuhan. Pengenalan yang bersifat secara rohani. Secara rohani kita holistik pengenalan kita akan Tuhan. Kita tidak akan mengakui ketika kita tidak mengenal atau kita tidak tahu. Berarti akuilah Tuhan. Berarti kita mengakui segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebesaran Dia kita harus akui. Apa yang kita alami, kita mengakui bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala laku berarti kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Keseluruhan pengalaman secara rohani dalam menempuh dan menapai kehidupan masa depan kita. Sebelum kita mendapatkan hal yang jasmani, kerjakan dulu hal-hal yang rohani terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan itu, baru hal yang jasmani akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Berarti apa yang kita kerjakan, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan tidak hanya sekedar di mulut, tetapi dalam segenap hati. Tidak hanya dalam hati kita, di aspek tadi, pikiran, hati, dan tingkah laku kita mengakui. Mengakui Tuhan berarti mempercayakan atau mempercayakan kehidupan kita berdaulat Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Berarti kita mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. Itu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini memang kelihatan simpel, kita bisa baca. Kita harus mempercayai Tuhan, kita harus mengakui Tuhan. Kita juga tidak harus mengandalkan pikiran kita sendiri, kita harus minta hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan ketika kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan sendiri memiliki rancangan yang indah bagi kita, dan bagi setiap orang yang mencari dan meminta pengertian hikmat kepada Tuhan. Biarlah kita berserah kepada Tuhan, supaya jalan kita itu diluruskan Tuhan. Itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati,
kita tetap bersandar atau minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, kita tetap mengakui Tuhan di dalam segala laku kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan, kita memasuki doa syafaat bersama. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Pokok doa syafaat yang pertama, berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, dipimpin oleh Ibu Magda. Kami persilakan. Mari kita bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Bapa pada kami Tuhan. Hingga pagi ini kami bisa bersatu hati berkumpul bersama untuk doa bersama di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan juga terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat pagi ini kami hamba-hamba bersatu hati Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini ya Bapa, Indonesia ya Bapa. Bapa berkatilah negara kami ini Tuhan untuk bisa menjadi negara yang adil dan makmur dan berdaulat ya Bapa. Tuhan berikan Tuhan kasih-Mu kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga Tuhan pemulihan bisa terjadi di negara kami ini ya Tuhan, ya Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan juga Tuhan para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, serta jajaran pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Kiranya Bapa memberikan hikmat marifat-Mu Bapa untuk mereka bisa memimpin negara kami ini dengan roh penuh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan berkati ya Tuhan. Berkati, berikan kesehatan juga buat mereka ya Bapa. Untuk mereka bisa memimpin negara ini dengan
baik ya Bapa, dengan kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Lawatlah Tuhan bangsa dan negara kami ini, ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau berikan Tuhan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Juga Tuhan Kau bebaskan kami dari segala bencana maupun pandemi yang terjadi pada negara kami ini Tuhan, sehingga Tuhan pemulihan dalam segala aspek terjadi Tuhan di negara kami ini Tuhan. Anak-anak bisa bersekolah kembali Tuhan, kami bisa beribadah kembali dengan bebas ya Tuhan. Pemulihan ekonomi terjadi ya Bapak. Bapak tolonglah Tuhan, selamatkan Tuhan negara kami ini, lawatlah ya Bapak, ulurkan tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Untuk pokok doa syafaat yang kedua, berdoa buat Sinode Gereja Allah Baik yang dipimpin oleh Ibu Diaken Ani. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di tempat melalui Zoom ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami memiliki pergumulan Tuhan untuk Sinode Allah Baik Tuhan. Kami berdoa buat Bapak, Ibu Gembala Allah Baik Tuhan yang ada di pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Bapak Arjo Hosea maupun Bapak Samuel Hosea Tuhan. Beri kesehatan yang prima, beri juga roh takut akan Tuhan, beri juga biarlah apa yang misi
visi dan misi yang akan disampaikan, yang akan dikerjakannya Tuhan. Engkau beri Tuhan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bahwa kepada para pemimpin kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri roh kerendahan hati sehingga terjalin kerjasama yang indah di antara hamba-hamba Tuhan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para majelis ataupun hamba-hamba Tuhan yang bekerja sama dengan para pemimpin kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, beri roh takut akan Tuhan, beri kesehatan prima, beri juga Tuhan anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang berada dalam naungan GAB Allah baik Tuhan yang berada di pelosok-pelosok negeri Tuhan. Mari Tuhan beri kekuatan, beri kesanggupan, beri kemampuan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau mau sembuhkan, yang dalam kekurangan Engkau mau cukupkan Tuhan. Sehingga Tuhan beri mereka iman yang kuat di dalam menghadapi masa-masa seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berada di tengah-tengah mereka dan Engkau lah yang senantiasa berserta dengan mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, sehingga visi dan misi dari Gereja Allah Baik itu dapat terjalin Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sebagai pokok doa syafaat yang terakhir, berdoa buat gereja dan jemaat lokal sekaligus ditutup dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Vincentius Wiono. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan puji syukur, terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan Tuhan. Sampai hari ini dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi.
sehingga melalui kasih anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom doa pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Bapak Alam Cahyo Adisiwi STH yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat pagi hari ini. Kami percaya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi dapat tertanam dan termeterai dalam hati kami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini, Kau pakai semakin hari semakin heran, Kau mengurapi dengan kasih setia dan penyertaan-Mu yang sungguh ajaib atas hidup hamba-Mu ini. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati juga istri dan anaknya. Dimanapun Kau percayakan hamba-Mu, Bapak Alam Cahyo Adisiwi STH ini berada, jadi berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk kembali menyerahkan gereja kami, GAB House of Prayer Sidoarjo. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Kau sendiri Tuhan bekerja atas gereja kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan dan juga yang tergabung di dalam gereja GAB House of Prayer Sidoarjo ini. Tuhan, hamba berdoa bersama-sama memohon belas kasihan-Mu untuk turun atas Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Immanuel Siono Indra bersama istri dan seluruh keluarga besarnya. Biarlah kuasa urapan Allah yang Maha Tinggi senantiasa turun atas hamba-Mu. Pengurapan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan menyertai dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Dimanapun Kau percayakan hamba-Mu suami istri ini berada, jadi berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami juga terlibat di dalamnya Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu, para penatua, para diaken, para full-timer, berikan kepada kami kesatuan hati Tuhan, untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Bahkan Kau berikan kepada kami senantiasa roh takut akan Tuhan, dan berikan kepada kami roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kami. Bahkan juga Tuhan berkati setiap kehidupan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami yang diberkati Tuhan, biarlah kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan bagi jemaat-Mu Tuhan yang kami gembalakan bersama-sama ini. Jadikan kami Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun Kau percayakan kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami Tuhan bersama-sama Tuhan hamba-hamba-Mu ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dilihat, dibaca, dan diterima banyak orang di sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang dimanapun mereka berada. Curahkanlah belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan. Tuhan jamah mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur mereka, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar, sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan perkara-perkara ajaib bersama Tuhan. Bahkan juga Tuhan Kau memberkati setiap keluarga mereka, juga yang undur saat ini Tuhan tarik dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh berbalik di dalam altar kudus-Mu, sehingga mereka hidup menjalankan, hidup memprioritaskan hidup terutama kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, sehingga Tuhan memberkati setiap seluruh aspek kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati juga setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan juga Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk mereka menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di dalam keluarga mereka terlebih dahulu, kemudian di luar mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk kedua saudara kami, Tuhan, yang saat ini membutuhkan pertolongan yang daripada Engkau, di mana secara pribadi Ibu Sri Murtini, dan berdoa untuk Bapak mertua dari Ibu Sri Murtini, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang ada di dalam Bapak mertua Ibu Sri Murtini kami ikat, kami tolak, kami hancurkan, kami cabut semua sakit penyakit keluar dari Bapak mertua Ibu Sri Murtini ini oleh bilur Yesus. Bapak mertua Ibu Sri Murtini sudah disembuhkan Tuhan, sembuh total, sembuh sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk misi dari gereja kami, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Bahkan juga Tuhan berkati misi gereja kami, Tuhan berkati juga setiap program-program kegiatan Tuhan, terutama Tuhan saat-saat ini menjelang Natal, hamba serahkan seluruh ibadah perayaan Natal dan juga perayaan tutup tahun, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dan sehingga setiap orang yang hadir, mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan juga mujizat terjadi di tengah-tengah setiap ibadah kami Tuhan. Bahkan khususnya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah besok pagi, kami serahkan season pertama maupun season kedua ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan, Kau persiapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, layakkan mereka untuk menghampiri takhta kudus-Mu, terutama hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Khususnya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Bapak Bambang Sujatmiko MTH, dan Bapak hamba-Mu Bapak Hadi Triyono MTH, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong berikan kapasitas hamba-Mu ini, berikan kuasa hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan urapi dengan kuat kuasa-Mu yang dari sorga, dengan pengurapan Allah yang maha tinggi, dengan pengurapan Allah yang selalu baru, memenuhi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan, dan memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Mereka pulang menerima sukacita yang baru, dan mereka dijadikan menjadi umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kami doakan maupun kami pikirkan saat ini. Dan kami alaskan seluruh doa, permohonan, dan doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini ibadah Zoom pagi hari ini sudah selesai. Tiba saudara akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat besar dari Tuhan Yesus ini. Yang percaya sudah terima berkat, katakan bersama, amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan
kuasa